Lihat guys, ini pergerakan whales ini gila banget. Lihat guys, ini yang warna biru ini guys ya, seperti yang gua bahas pada video sebelumnya. Alright, akhirnya Bitcoin breakout ya dari chart pattern falling wedge ya. Seperti yang udah gua bahas pada video sebelumnya, sempat turun dulu ke area 25 ribuan. Dan itu masih area support karena seperti yang udah gua bahas sebelumnya, seperti yang di Twitter juga ya, secara konsep dari tanggal 5 Juni bahkan ya. Intinya Bitcoin tuh harus kuat bertahan di atas support weekly MA200 dan MA21 ya. Dan sekarang pun pergerakan Bitcoin masih oke ya, lihat nih ya, Bitcoin masih di atas MA21 secara chart candle weekly ya. Lihat, ini masih closing di atas MA21 dan ini masih pergerakan yang uptrend seperti yang gue bilang ya, karena masih membentuk higher low ya, higher high. Oke. Dan juga untuk pergerakan falling wedge seperti yang gue janjikan ya di Telegram, kalau Bitcoin ini break dari falling wedge-nya, gue akan update video segera ya. Dan gue pun juga kemarin janji juga di Twitter ya, jadi jangan lupa follow juga Twitter gue ya, karena gue selalu update ya untuk adjustment pergerakan chart dari Bitcoin atau Ethereum ataupun market saham US ya. Karena gue juga sempat sharing ya beberapa saham US seperti 3M, terus juga Tesla yang semakin menggila ya. Tesla guys ya, naik terus-terusan ya sekarang ini ya, dari sebelumnya di sini ya berusaha breakout dan akhirnya Tesla udah hampir mencapai target area sini guys ya. Nanti gua akan update, dan sorry banget gua nggak segera kemarin ya update video saat Bitcoin baru break, karena kemarin gua nggak ngeliat market karena gua habis pindahan rumah guys ya. Seperti yang kalian tahu mungkin ya, yang ngikutin gua di Twitter, gua sekarang akhirnya rumah gua udah selesai guys. Dan meskipun gua kemarin nggak lihat market, tapi trading gua masih tetap berjalan guys ya. Seperti yang kalian lihat ini di Twitter ya, gua posting ini entry gua ya, harga 25 ribuan Bitcoin ya, dan sekarang udah bergerak di 28 ribuan, sekarang profit 340%. Dan untuk Ethereum juga ya, gua ambil di bawah banget ya pada saat dump beberapa hari yang lalu, gua entry di 1600-an, sekarang udah naik 1800-an sekian ya. Oke, kita akan update pergerakan kripto dan juga mungkin akan ada saham juga karena banyak yang request juga. So langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi channel Sana Gas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset dan juga berbagai aset instrumen investasi lainnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian like dulu dan juga subscribe dulu guys ya, buat yang belum. So, kita lihat langsung ke pergerakan dari bandar atau whales, pemain besar ya. Lihat guys, ini pergerakan whales ini gila banget. Lihat guys, ini yang warna biru ini guys ya, seperti yang gue bahas pada video sebelumnya. Pergerakan pump Bitcoin ini guys, ini benar-benar ulah whales ya. Lihat di sini guys ya, dimana address balance yang memiliki lebih dari 1000 Bitcoin sampai bahkan 10.000 Bitcoin ini melakukan activity pembelian luar biasa guys ya. Seperti yang gue bahas pada video sebelumnya, ikutin aja bagaimana mainnya whales. Dan wow, gila banget guys ya. Jadi ini kelakuan siapa guys? Ini kelakuan whales ya di saat Bitcoin naik. Dan mungkin teman-teman juga seperti yang gue bilang kemarin, saat adanya turun itu kesempatan beli ya. Dan kemarin pun udah gue bahas kalau Bitcoin ya masih dalam uptrend ya gitu ya, selama tidak break dari weekly MA21 dan MA200. Oke, sekarang kita akan update aja ke pergerakan Bitcoin yang gua posting ya di Twitter ataupun yang gua bahas pada video sebelumnya itu mengenai falling wedge ya. Kalau kita lihat sendiri ini sangat clean ya guys ya pergerakan falling wedge-nya ya. Lihat, dan langsung aja intinya secara konsep ya, secara tekstual ini teori klasik banget ya guys ya. Untuk falling wedge itu pergerakannya dan targetnya seperti ini guys ya. Lihat, untuk target ya, ini biasanya mengikuti pole atau impulsif sebelumnya ya. Ini kan impulsifnya, ini correction wave, ini berpotensi membentuk lagi impulsive wave ya. Dan juga bisa kita lihat di sini begini guys ya. Ini juga terbentuk dari pergerakan yang uptrend. Berarti kalau kita lihat ke sini, kita copy aja yang ini, kita masukkan di sini. Jadi konsepnya begini guys. Sekali lagi ya, ini berdasarkan teori ya, technical analysis. Berarti begini guys, targetnya ya, setinggi pergerakan tiang sebelumnya ya. Berarti potensial nih ya, potensial pergerakan selanjutnya untuk impulsif selanjutnya, yaitu targetnya kurang lebih area 35.000 atau bahkan 36.000. Ini menurut teori guys ya. Jadi itu yang bisa gua lihat. Kita tambahkan lagi indikator, coba kita masukkan Fibonacci ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci pun hampir sama, bahwa target menurut Fibonacci yaitu kan biasanya ke targetnya ke golden ratio kan. Buat teman-teman yang ngikutin gua dari bertahun-tahun yang lalu sudah paham bahwa area target yaitu area golden ratio, yaitu kalau dari chart ini berarti di area 35.500 ya, atau setidaknya di area Fibonacci 0.5
yaitu di 31.679. Ya, ini menurut teori ya. Sekali lagi ya, ini menurut teori ya. Jadi bukan saran finansial dari gua, tapi secara teori teknikal analisis seperti itu guys ya. Jadi silahkan kalian pertimbangkan, oke. Dan satu lagi guys ya, untuk area yang perlu kita perhatikan setelah terjadinya break ini ya, berarti kan kita harus mencari lagi support ya. Support selanjutnya yang perlu kita perhatikan, maka kita bisa tarik di sini aja guys ya, karena ini ada area yang udah gua arsir kuning ya pada video sebelumnya. Maka area support dari Bitcoin untuk daily itu di area 26 ribuan. Maka selama Bitcoin ini masih bergerak di atas 26 ribuan ini masih oke ya. Kalaupun Bitcoin misalkan dari sini terjadi correction ya, sini ini sebenarnya masih oke karena bisa dibilang retest ya. Kemungkinan melakukan impulsif selanjutnya. Oke. Ini secara teori. Oke. Jadi apabila loss ya dari 26 ribuan, bisa dibilang ini fake falling wedge. Jadi falling wedge-nya sudah tidak berjalan. Jadi seperti itu guys secara konsep. Silahkan kalian perhatikan kembali ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa putar ulang video ini. Oke. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan trading juga, kalian bisa menggunakan Bybit ya. Bisa kalian cek di kolom deskripsi, yaitu di bawah video ini, ataupun kalian bisa cek di pin ya, di pin komen ada linknya, dimana untuk kali ini ada promo ya, promo merchandise guys ya dari Bybit, dan juga gua bagi-bagi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar di Bybit dan masukkan kode promo dari gua untuk periode 17 Juni sampai 30 Juni ya. Dan setelah kalian daftar, kalian harus melakukan trading setidaknya $50 ya. Kalian bisa mendapatkan 3 merchandise Bybit guys ya. Dan itu produknya premium quality guys, sangat bagus banget. Jangan lupa kalian daftar dan melakukan KYC 1 dan masukkan kode promo gua dan melakukan trading setidaknya $50. Gitu aja guys, simple banget. Oke, selanjutnya gua akan sempat posting mengenai potensial saham-saham US kan ya. Seperti yang gua bahas dari tanggal 6 mengenai Tesla ini ya guys ya. Dimana ini resistance yang mulai di break ya saat itu ya. Gua sudah post ini, udah terlihat breakout, dan setelah closing ini terbukti Tesla breakout dengan pasti gitu ya. Kita lihat chart Tesla guys. Lihat ini gila banget guys ya. Dari saat gua posting Tesla di sini ya, saat mulai mencoba breakout di sini ya di harga $207 ya, dan akhirnya sekarang udah mencapai $274. Ini gila banget. Ini udah naik sekitaran 29% sampai 30% ya. Untuk saham ini udah oke banget ya. Udah gila banget ya untuk saham. Nah, untuk target menurut gua ini masih ada potensial untuk Tesla ini ya. Selama masih mempertahankan support di area 258, ini potensial Tesla ini masih bisa menuju golden ratio di area $294 guys ya. Ini untuk target gua di Tesla untuk beberapa waktu ke depan ya, potensial. Kita lihat ke time frame daily ya. Untuk support di time frame daily yaitu di area $248 ya. Maka apabila Tesla masih mantap ya, mempertahankan area higher low, apabila terjadi koreksi masih mempertahankan membentuk higher low, ini masih potensial ya ke area golden ratio di area 298 atau bahkan $300 ya. Ini untuk Tesla. Nah, selanjutnya gua kemarin bahas juga saham 3M atau MMM ya, ini ya. Gue posting 2 hari yang lalu. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi lah dengan produk-produk dari 3M ya, seperti perekat gitu ya, dan produk-produk konstruksi lainnya gitu ya. Pokoknya perkakas yang membantu banget dalam kehidupan rumah ya. Apalagi gue setelah bangun rumah kemarin guys, pakai banyak banget produk dari 3M. Jadi udah pasti ini perusahaan bagus banget dan kualitas produknya bagus-bagus banget ya. Dan secara saham ini perlu kita perhatikan guys, karena bisa bilang masih cukup murah kalau gue lihat, karena udah terkoreksi sangat dalam. Ini kita lihat ya untuk 3M. Ini juga membentuk bisa dibilang bullish divergence ya. Kalau kita lihat ke time frame weekly seperti yang udah gua bahas di Twitter kemarin, kita menunggu untuk 3M ini sebenarnya harus break dulu dari downtrend resistance ini ya. Dan untuk konfirmasi lebih bagus sih 3M ini sebenarnya untuk bercrossingan antara si garis EMA 50 dan EMA 21 ya, dan bercrossingan. Apabila bercrossingan ini semakin memantapkan kalau si 3M ini bisa membentuk lagi uptrend ya, potensial banget. Jadi buat kalian yang mungkin masih takut membeli 3M, bisa juga kalian perhatikan nanti apabila 3M ini udah mulai breakout. Jadi gitu guys ya. Dan untuk kalian yang bingung misalkan mau mencari atau beli saham US di mana, kan gue udah bahas kemarin ya, kalian bisa manfaatin aplikasi namanya Peluang. Dan apabila kalian masih bingung juga memilih saham-saham apa aja buat misalkan kalian masih belajar gitu, kalian bisa juga menikmati menikmati fitur Pocket guys. Dimana dengan fitur Pocket ini dalam aplikasi Peluang ini membantu teman-teman untuk berinvestasi dalam berbagai jenis saham Amerika secara sekaligus di waktu yang bersamaan. Jadi di Peluang Pocket ini dia menyediakan pilihan-pilihan saham
yang udah mereka kategorikan dan mereka kumpulkan ya dalam keranjang atau kantong gitu ya, pocket. Jadi tersedia 5 saham yang udah aplikasi peluang ini pilih, dan kalian bisa beli satu keranjang dan itu memiliki 5 saham dalam satu keranjang guys. Contoh ini ya, misalkan ada namanya Hello California, dan ini terdapat 5 saham teknologi leading company ya. Di sektor teknologi ada Meta, APL, Amazon, Google, Netflix ya. Dan juga misalkan ada juga The Tech Giants, di mana isinya ada Adobe, ada Intel, ada Microsoft, ada Nvidia. Pokoknya kalian bisa cek ya di aplikasi di peluang guys. Jadi kalian juga bisa menyesuaikan sesuai keinginan kamu guys. Ya, jadi kalian mungkin nggak bingung lagi misalkan harus membeli saham apa gitu ya. Karena saham kan untuk investasi jangka panjang kan guys ya. Kita membeli saham itu hampir sama kita membeli perusahaannya juga. Jika kalian percaya terhadap perusahaannya, lagi kalian kenal dengan perusahaan-perusahaan yang kita beli, ya kita tenang gitu guys ya. Jadi untuk mencari fitur Pocket ini, kalian bisa masuk ke bagian Pocket di area beranda guys. Terus kalian pilih tombol semua aset ya. Di area semua aset kalian bisa cek, nanti scroll ke bawah ada namanya Pocket. Dan ini masih baru guys ya, fitur baru. Dan ini akan menyediakan pilihan-pilihan saham yang sudah disatukan dalam sebuah keranjang atau kantong. Dan ini memudahkan banget. Jadi kita nggak usah bingung lah untuk membeli sahamnya. Oke, jadi kalau kalian tertarik juga menggunakan aplikasi peluang untuk kalian membeli saham US ataupun kripto juga bisa guys ya. Kripto juga ada di peluang juga. Ataupun emas juga tersedia di sini. Ataupun kalian tertarik beli reksadana, kalian bisa juga cek peluang. Dan buat kalian yang ingin tahu ulasan mengenai peluang juga bisa kalian cek video gua sebelumnya ya. Silahkan dicek aja dan daftar. Oke, silahkan sedari dini kita berinvestasi ya untuk masa depan kita. Ya guys ya. So ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich.